Hikmah yang ke-154 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusilhum ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Artinya, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil atas para walinya melainkan dari sekira-kira dalil atas dirinya. Dan Allah tidak menyampaikan mereka hamba-hambanya kepada para walinya itu kecuali orang yang Allah kehendaki bahwa Allah sampaikan orang itu ilaih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, saddara bitasbih isy'aran bi'azamati hadzal amr wa huwa kadzalik. Pengarang tadi memulai hikmah ini dengan tasbih subhanaman. Itu memberikan isyarat, memberitahukan kepada kita dengan besarnya ini perkara. Sesuatu ungkapan tasbih subhanallah itu sesuatu ungkapan yang menakjubkan bagi kita. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, kita disunnahkan untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang menakjubkan. Oleh karena itu beliau mulai dengan subhana, maha suci Allah. Idza awsalallahu 'abdan ila waliyyin min awliyaihi wa aqarra fi qalbi hadzal 'abdi anna hadza waliyyun min awliyaihi ba'da an ashhadahu khususiyatahu thumma waffaqahu tasdiqahu wa khidmatahu wal adaba ma'ah wa asyraqat mahabbatu dzalikal wali fi qalbihi min haitsu innahu dzatuh fala syakka anna hadzal 'abda sayasilu ila Allah ta'ala walau ba'da hin. Artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seorang hambanya kepada seorang wali daripada wali-wali Allah. Nah, artinya ini kita dipertemukan oleh Allah atau dikumpulkan oleh Allah dengan salah seorang wali daripada wali-walinya. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam hati kita, Allah menetapkan di dalam hati kita bahwa orang yang di hadapan kita ini, orang yang kita bertemu dengannya ini, waliyun min awliyai, adalah wali daripada walinya Allah. Sesudah Allah perlihatkan kepadanya kelebihan, keistimewaan itu si wali tadi. Nah, jadi kita dihalau, dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah kepada salah seorang walinya. Lalu Allah perlihatkan kepada kita kelebihan, keistimewaan si wali itu kepada kita. Nah, baik kelebihan keistimewaan ilmunya, baik kelebihan keistimewaan amaliyahnya, atau keistimewaan lainnya.
Nah, setelah kita diperlihatkan Allah kelebihan seorang wali tadi, lalu Allah menetapkan di dalam hati kita, sehingga hati kita berkata bahwa ini orang adalah wali. Ini orang adalah wali. Nah, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa membenarkan, mempercayainya. Kita berkhidmat, berkhadam kepadanya, dan beradab, bertata kerama besertanya. Kemudian lagi memancar cahaya kecintaan kita kepada wali itu. Memancar cahaya kecintaan kepada wali itu pada hati kita dari sekira-kira zatnya si wali itu. Nah, fala syakka anna hadza, tidaklah ragu-ragu bahwa ini hamba tadi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walau ba'dahin, sekalipun lama jauh di kemudian hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini sesuatu yang menakjubkan. Makanya itu subhana. Biasa orang mencapai kewalian itu dengan amaliyah-amaliyah. Ada orang mencapai kewalian itu dengan aurat, dengan wirid-wirid yang banyak, dengan macam-macam mujahadah dan sebagainya. Maka sampailah dia kepada tingkatan waliullah. Nah, sedangkan ini tidak demikian. Dia dipertemukan Allah dengan seorang wali, lalu di hatinya itu mengatakan bahwa ini adalah wali, dan dia melihat ada kelebihan-kelebihannya, lalu dia mencintai si wali itu. Mencintai wali itu karena diri si wali itu, bukan karena lain hal. Dia cintai si wali itu karena dirinya si wali itu. Lalu dia berkhadam kepadanya, dia beradab baik kepadanya. Nah, orang seperti ini satu saat akan diberi Allah al-wuslah sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan lain untuk mencapai kewalian itu. Bisa dengan ilmu, bisa dengan amal, dengan wirid, dengan bacaan, bisa dengan cara yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufi, awliyaullah ta'ala abwabullah. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab. Mengenali para wali itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu zalikal miftah, dan gigi itu kunci. Kunci itu ada begigi. Nah, biasanya ngaran kunci itu ada giginya, ada rigit-rigitnya tuh. Kuncinya dol, kada mau laginya, kada terbuka mau. Nah, kunci itu ada asnannya, ada giginya. Nah, gigi-gigi kunci itu pertama hifzul hurmah, menjaga kehormatan si wali itu. Menjaga kehormatan si wali itu artinya menjaga kehormatan anaknya, istrinya, keluarganya, dan sebagainya. Artinya kita berkelakuan, bersikap memelihara keluarganya, dan kita berkelakuan yang mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita berkelakuan, jangan sampai kita berakhlak yang memalukan kepada wali itu. Kita ini anak buah wali umpamanya, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Nah, ini anak buah orang wali, orang dekat dengan orang wali, tapi kelakuan menyupanakan sidin.
kelakuan di luar di mana memberi malu si dia itu anak buah si anu jar. Nah, kelakuannya kayak itu. Nah ini orang katulahan ini. Orang katulahan kalau orang nang hendak dapatnya itu menjaga kehormatan, hifzul hurmah, menjaga kehormatan si wali tadi. Wa husnul adab, baik tata kerama, wal khidmatu, berkhidmat, wasidqul mahabbah, dan benar-benar cinta kepada si wali tadi.